Idna sekali apa yang membuat kemunduran bangsa ini adalah kelembagaan, termasuk pelajaran. Sekolah itu ngajarin Anda nggak benar. Di sini saya harus katakan bahwa saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Dubo Dedi ini ya. Bahwa sukses dalam studi itu belum tentu sukses dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kurikulum kita ini tidak seimbang dalam memberikan teori-teori dengan praktek-praktek di lapangan ya. Sehingga sesuatu hal yang sangat mengejutkan ketika ada kritikan pedas terhadap kurikulum kita. Seperti Deddy Corbuzier mengatakan bahwa pendidikan kita ini mengajari untuk bodoh. Terbaru Kang Deddy Mulyadi bahwa apa yang kita butuhkan sekarang ini bukan hanya sekedar teori-teori yang tidak seimbang dalam memberikan praktek-praktek yang menghasilkan secara nyata. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari ya. Kita simak. Ketertinggalan bangsa kita dimulai dari apa? Perubahan huruf. Dari huruf Sunda ke huruf Latin itu udah ketertinggalan. Itu sudah, kita akan tertinggal. Kita berpikir berubah dari huruf lokal ke huruf Latin itu akan maju. Enggak, orang Jepang huruf kanji sampai sekarang maju. Orang Korea huruf kanji maju. Orang Cina hari ini huruf Cina akhirnya apa? Karena Cinanya semakin besar, pergulatan investasinya sudah mulai menguasai di mana-mana, maka hari ini orang banyak harus belajar. Kalau ingin masuk dalam pergaulan ekonomi dunia, maka harus bisa berbahasa Mandarin. Dari mana itu? Dari keyakinan. Itu. Nah, ini sistem ini. Nah, oke, sekarang kan kita sudah nggak bisa dong kita bernostalgia pada masa lalu lagi, nggak bisa. Kita ingin mengembangkan lagi huruf Sunda, huruf Jawa, huruf Palawa, nggak bisa lagi. Kita sudah kandung menjadi seperti ini. Tapi kalaupun sudah kita kandung seperti ini, tidak ada masalah dong kalau kita mulai membenahi. Kalau kita tidak 100% originalitas kita mulai, udahlah sumber kekayaan kita ini kita urus, dah. Penelitian-penelitian kita kembangkan, sudah. Kenapa? Saya ngomong tuh bukti, bukan tidak. Nggak ada soal dong kalau di sekolah-sekolah karena papat kalimat tunggal manusia Indonesia seutuhnya, biologinya berubah dong jadi ilmu apa? Ilmu yang bersifat terapan, maka disebutnya ada kimia terapan, fisika terapan, matematika terapan. Sudah pakai terapan, terapannya apa? Seluruh pelajarannya harus punya makna dong. Kalau sudah punya makna, maka guru menjelaskan hal-hal sederhana, ya kan? Di sekolah gini sekarang mah ngajarinnya, lamun rahet sok ditotol-totol daun cau, dahan cau, palapah cau, terus rapet. Gurunya ngembangin dong, bawa dong ke lab. Itu getah cauna ngandung unsur naon. Kalau ditotol-totol pakai palapah gitu kan tidak bisa gitu-gitu terus. Bagaimana nanti dibuat mengganti obat merah, mengganti obat betadin, palapah cau. Rumuskan dong sekolah, bikin dong kajian, bikin dong penelitian sederhana, tahu ubarahat kan bisa. Itu yang saya maksud. Nah, kalau sudah seperti itu, maka guru itu menjadi panduan penelitian. Maka kekuatan pendidikan itu di penelitian. Cuman kita semuanya formalisme penelitian, penelitiannya formalistik, memenuhi asas administratif. Itu problemnya. Kenapa? Lagi-lagi kita masuk dalam tata bahasa, lagi-lagi kita masuk dalam tata cara, tata kelola penulisan karya ilmiah. Ini kekacauan pendidikan. Akhirnya orang sibuk dalam dunia penelitiannya adalah dunia tata titiknya, bukan produksinya. Tata titik terus, metodologi terus, capek-capek ngomong metodologi. Sudah, kalau ada sesuatu yang sudah ada hasilnya dihormati. Sehingga bedanya sarjana barat dengan di kita itu, kalau sarjana barat itu diukurnya pada produksi. Anda jadi doktor, apa penemuan Anda yang bermanfaat bagi kepentingan pengetahuan manusia? Di Indonesia mah lain, Pak. Jadi dokter disertasi dokter teh
disertasi teh sekian halaman, make catatan kaki, liur penulis, padahal sudah ada bidang-bidangnya. Bisa jadi ada dokter penulis, eta mah Ayi Rudi meureun dokter penulis puisi. Bisa jadi aya dokter teu kudu make penulis ketik-ketik lieur-lieur, tapi produksinya karyanya nyata nih pakai. Nah nanti yang nulis yang lain. Tidak semua orang manusia harus dipaksa jadi penulis, udah capek ngetik teh atuh. Nah ini yang dimaksud, sehingga saya inginlah kepeloporan pikiran gagasan yang hari ini sudah mulai dikembangkan oleh Dr. Purwanto ini, ya segera ini menjadi warna pendidikan kita. Segera, merdeka dong sejak sekarang. Nih musim hujan, segera dong menjadi musim hujan ini apa sih tanaman yang paling oke di musim hujan dengan curah sekian ini. Nah ini yang harus dilakukan. Nah arsitektur harus mulai berubah, kemudian metodologi pendidikan di sekolahnya juga harus mulai dirubah, sehingga nah, Pak Purwanto kan belajarlah sekarang yang dibawa oleh Rijal kan, ya kembali lagi pada prinsip-prinsip pancaniti katanya kan, yang niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Nah ini yang harus dimaksud. Nah itu apa sih? Prinsip dasar Sunda itu loh. Nah kalau saya dulu menyampaikan jaga panonku awasna, jaga irungku angsena, jaga letahku ucapna, jaga celiku danguna, jaga hatiku ikhlasna, pancaniti. Ini kan untukan itu. Nah lagi-lagi nanti apalagi kita akan diintervensi oleh pola berpikir barat. Apalagi misalnya di Purwakarta puasa Senin Kemis itu adalah bagian dari upaya doktrinisasi. Gimana? Ya sekolah mah di mana ge puasa. Namanya juga sekolah. Sekolah mah tempat puasa. Ai tempat jajan mah pasar. Beneran. Sekolah tempat puasa. Jadi kalau di sekolah itu tidak boleh orang jualan, itu bukan apa-apa, bukan tidak menghormati ekonomi kerakyatan, bukan, tapi Anda sudah mengganggu tapanya anak-anak Anda. Anak-anak Anda lagi bertapa, oleh Anda diganggu. Anda gila. Anda mengganggu orang yang lagi bertapa. Namanya sekolah itu padepokan. Padepokan teh nama Depok. Ari Depok teh adalah meletakkan kaki itu bersandar pada tanah secara sempurna, meletakkan hanus di bawah di bagian belakang bokong Anda untuk duduk tegak. Maka di situ masa depan akan diraih. Sebenarnya itu Anda sudah mengganggu persoalan. Jadi kalau ditegasin, tegas, dia mengganggu. Nah kemudian membawa bekal dari apa? Membangun makanan yang sehat itu pertama secara material. Secara spiritual adalah menghubungkan doa antara ibu dengan anak-anaknya. Yang doa itu bukan dalam ucapan, dalam kata-kata, tapi doa itu adalah dalam sebuah karya-karya yang nyata. Doanya dititipkan di nasinya, doanya dititipkan di sayurnya, doanya dititipkan di ikannya, doanya dititipkan di airnya. Anda itu jangan kacau-kacau memawacai minta dipangdoakeun ka batur jeung anakna. Nah capek-capek terus diciduhan anak maneh unggal isuk pangnaheurkeun cai cenah dibawa ka sakolana eta doa nu sabenerna. Ini kan prinsip. Jadi tidak boleh ada hari yang kehilangan momentum doa ibunya. Nah kemudian saya capek karena saya harus bangun pagi. Disitulah letak kekuatannya, karena ibunya sudah melewati masa-masa sulit untuk bertapa demi anaknya. Bangun pagi itu kan melewati masa sulit untuk bertapa dengan anaknya. Nah saya katakan dalam kosmologi budaya Sunda, keberhasilan anak-anak desa yang hari ini sukses dalam bisnis, dalam politik, dalam berbagai bidang tidak terlepas dari puasa ibunya dalam setiap waktu. Anaknya ujian, ibunya puasa. Anaknya kenaikan kelas, ibunya puasa. Dari kesulitan hidup apapun, bahkan dari bapaknya yang nakalnya luar biasa, berhasil membesarkan anak-anaknya berkah puasa ibunya. Itu ada cerita saya, kisah Gojek yang tertimpa pohon di Cigane. Saya temukan pada ibu itu. Dia cerita seluruh anaknya berhasil sekolah dengan baik. Yang terakhir itu jadi sarjana, sekolahnya biaya sendiri. Kemudian ingin jadi sarjana, ingin dia
jadi sarjana, dia kerja di pabrik kardus. Di pabrik kardus, nah dia kerja itu ingin biaya adiknya juga. Dia bagaimana dia berpuasa, dia tidak beli makanan di tempat manapun kecuali makan jatah dari pabriknya. Bayangin loh. Kemudian ketika makan jatah di pabriknya ada lowongan PNS, dia ikut testing. Dia lulus, adiknya bisa dia sekolahkan, dia pun bisa lulus jadi pegawai negeri di luar ekspektasi siapapun. Ini, nah makanya terakhir saya sampaikan, saya tadi ngomong sama Norman Asep. Kenapa? Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Keyakinan. Apa sih yang nggak ada dalam kehidupan kita hari ini? Keyakinan. Semuanya material. Udah deh, orang tua kita ini yang lahiran tahun 40, tahun 30, emang nyekolahin anak udah punya duit? Mohon maaf ya, kualitas orang tua sekarang lebih rendah dibanding tahun 70-an. Boleh ngomong dong? Kenapa? Tahun 76, 77 nggak ada sekolah gratis, cuma Orde Baru, semua bayar. SD bayar, SMP bayar, masuk SMP harus bayar uang bangunan. Masuk SMP harus bayar uang bangunan. SMA harus bayar uang bangunan plus SPP tiap bulan plus ongkos ke sekolah, harus pakai seragam. Luar biasa. Saya tanya, waktu itu orang tua kita punya duit juga? Enggak. Tetapi dengan keadaan itulah keluarganya dididik untuk apa? Prihatin. Semuanya bekerja, semuanya berdoa, setiap hari berdoa. Setiap orang yang sering mendapat kesulitan, maka doanya akan senantiasa terdengar menggelegar ke langit yang ketujuh. Berdoa. Hari ini negara menggratiskan SD, negara menggratiskan SMP, negara menggratiskan SMA. Orang tua masih begundel ngomong itu ngomong ini terhadap guru, terhadap sekolahnya. Gimana? Saya makanya ngomong di Facebook, saya nulis. Kenapa? Anakmu 20.000 per hari kau tidak ribut, sebulan 600.000 kau tidak ribut. Ketika sekolahmu hanya 50.000 saja, LSM ngalet ke sekolah. Bangsa yang seperti ini tidak akan berkah hidupnya. Gak bisa. Karena itu keyakinan, maka modal utama pendidikan itu adalah membuat anak-anak kita tidak punya rasa takut. Hidupnya penuh dengan keyakinan. Kenapa? Dengan keyakinan itu, maka dia akan menjadi seorang pengembara. Maka dia akan menjelajah penuh dengan keberanian. Orang Cina menjelajah seluruh dunia. Di Indonesia orang Makassar menjelajah, orang Padang menjelajah kemana-mana. Kenapa? Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Tapi kalau anak-anak kita hari ini sudah dalam hatinya penuh dengan rasa takut, keluar rumah diantarkan ke sekolahna, ditungguan ke sekolahna, diisuk tepi ka sore, indungna wegawe nungguan anakna. Buat apa anak anda dititipkan di gurunya kalau kemudian anak ditungguin? Anak anda akan menjadi anak penakut. Ini makanya perlu mental-mental seperti itu. Nah, hari ini yang diperlukan adalah itu, sebuah nilai melahirkan sistem kehidupan didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang dibangun pada nilai leluhur yang sudah diluhung. Itu sebenarnya bisa melahirkan sebuah peradaban besar, sebuah kemajuan. Ini yang saya berulang, saya kalau ngomong di Komisi 4, Pak Menteri Peternakan, Perikanan, Kelautan, bisa nggak Bapak ya bekerja sama kurikulum dengan Kementerian Pendidikan untuk membuat kurikulum kelautan. Gimana anak-anak SD di pinggir laut itu kurikulumnya cuma satu saja, kurikulum laut, agar laut kita tidak dikuasai orang lain. Selalu begitu, dari mulai teknologi pengelolaan ikan, teknologi penangkapan ikan, saya katakan kan, teknologi pengelolaan kekayaan laut, teknologi perkapalan, teknologi lainnya, terus kembangkan itu. Susah Pak.
ego sektoral muncul lagi. Saya ngomong lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian, bagaimana kalau pertanian lingkungan dan pertanian itu bekerja sama dengan pendidikan, sehingga anak-anak kita bisa memahami pertanian secara paripurna sejak dini, sehingga sekolahnya punya basic pertanian, SMP-nya punya basic pertanian, SMA-nya punya basic pertanian, sehingga tidak perlu lagi ada sekolah pertanian. Kenapa? Karena anak-anak sekolah sudah ngerti pertanian. Tidak sekali apa yang membuat kemunduran bangsa ini adalah kelembagaan, termasuk pelajaran matematika dipisahkan, fisika dipisahkan, biologi dipisahkan, ilmu sosial dipisahkan. Itu mengakibatkan ketidakmajuan. Padahal menurut saya benar dulu bahwa guru itu punya seluruh nilai keilmuan. Dari sini dia mengalir, dari fisika dia ke biologi, biologi dia kemudian ke kimia, dari kimia nanti dia ke ilmu sosial, karena pada akhirnya satu perputaran siklus itu, satu guru itu adalah satu seluruh pelajaran. Karena itu, dan diawalinya adalah terakhir, apa sih yang harus diajarkan pada anak-anak kita tuh rasa. Ini yang tak rasa. Kalau Anda sepintar apapun anak-anak Anda, rasa itu apa sih? Rasa itu intuisi pada akhirnya. Intuisi itu apa? Indra keenam. Jadi ini saya ngomong nih tentang apa? Artificial intelligence ya. Kan artificial intelligence itu kan sebuah kecerdasan yang dibangun, itu bisa membaca masa depan. Maka kita meletakkan pada dua. Satu pada aspek material, yang kedua pada aspek spiritual. Tapi bukan perdukunan. Aspek material itu kan diletakkan pada alat. Nah, alat itu kan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi itu pasti berbasis satelit. Pasti menggunakan ruang dunianya, dunia maya. Maka disebutnya alam maya, dunia maya. Dalam kaidah kita terkenal dengan alam maya pada, alam madya pada, alam marca pada. Itu dari dulu sudah diajarin tuh. Nah, itu kan meletakkannya. Nah, tetapi apa sih kekuatannya? Ya kekuatannya pada alur. Pada alur di mana signalnya itu tidak boleh terputus. Kalau sinyalnya sudah terputus, maka diperlukan ada kabel optik atau menggunakan antena-antena pemancar. Kan jaringannya seperti itu. Nah, dalam kaidah ini, kaidah yang mesti di abad sekarang ini. Tetapi anak-anak kita juga harus diajarin artificial intelligence. Bukan dari sisi fisik, aspek yang bersifat material itu. Pada aspek apa? Pada aspek rasa. Rasanya itu bisa membaca. Ini yang nggak ada, dablek. Nggak bisa baca tanda-tanda. Kenapa nggak bisa baca tanda-tanda? Makannya terlalu kenyang. Kenapa nggak bisa baca tanda-tanda? Tidurnya terlalu pulas. Kenapa nggak bisa baca tanda-tanda? Nggak ada pantangan dalam hidupnya. Akhirnya dia budek aja. Nah, aspek ini dulu itu kan diajarin dalam tradisi. Nah, saya kalau ditanya, kenapa sih saya ya punya lah bisa melakukan sesuatu yang agak leyur sih. Ada tuh. Hidup saya tuh nggak ada rencana, nggak ada konsep, nggak ada apapun. Udah nggak geleyur, udahlah. Kemana weloyo? Nah, kenapa? Karena perjalanannya panjang. Dari mana tradisinya? Ini yang hilang. Puasa. Sejak kapan? SD. Bagaimana tingkatannya? Mungkin sekarang udah diharami. Bayangin, saya ngalamin sebuah perjalanan sejak kelas 4 SD, saya sudah nyenin kemis. 4 SD. Saya umur 5 tahun sudah tamat puasa 30 hari. 5 tahun saya. Nah, kemudian SMP saya sudah mulai puasa 40 hari.
SMA kelas 1 saya sudah mulai puasa mutih. SMA kelas 2 saya sudah mulai puasa mati geni. SMA kelas 3 saya sudah mulai puasa 100 hari. Sekolah itu ngajarin Anda nggak bener. Ya. Itu. Jadi pada saat Anda masuk sekolah, yang penting Anda cari adalah bersosialisasi dengan teman-teman Anda. Udah, itu doang. Titik. Kenapa enggak? Saya tanya satu hal aja yang paling sederhana. S1 akuntan. Tapi nggak pernah diajarin nawar barang. Pernah S1 akuntan nawar barang? Enggak. Selesai S1, akuntan, keluar ke Mangga 2 ditipu. Nah, lu belajar ngitung buat apa kalau lu ditipu aja masih bisa? Karena memang sekolah kita di Indonesia tidak mengajarkan hal tersebut. S1 komunikasi. Wah. Lanjut, S2 komunikasi. Berdiri di sini ngomong di depan 2000 orang, kencing. Lah ngapain? Prakteknya tidak pernah diajarkan sama sekali. Jadi, kalau Anda sekolah, ambil kulitnya aja lah. Belajarnya dari tempat lain, belajar yang paling benar ya belajar di kaca. YouTube bisa, buku bisa. Zaman gua dulu, karena buku masih laku, yang menarik adalah zaman kita ya. Masih ada buku Chicken Soup for the Soul. Oh iya. Motivasi itu. Anthony Robbins. Bener nggak? Sekarang udah nggak ada. Jadi mereka belajar di sekolah, udah. Belajar di sekolah. Maaf ya, maaf. Kalau saya menyinggung pertanyaan saya. Anda sekolah. Bukan berarti abis ini lu nggak sekolah semua ya, jangan ya. Tapi ambil intisarinya saja, belajar dari tempat lain. Maaf sekali saya harus ngomong gini, Anda sekolah SMA, oke? Yang ngajarin guru, ya? Berapa gaji gurunya? Hah? UMR? Ya? Benar nggak? Apa di bawah? Di bawah? 3 juta anggap, 4 juta? Di bawah lagi 2 juta, ya anggaplah, kita anggap aja 2-3 juta gitu ya. Kok mau? Anda mikir nggak? Anda belajar sama orang yang gajinya 3 juta. Lah ending-endingnya ya kamu nanti keluar-keluar ya mentok gajinya 3 juta itu kan. Bener gak sih logikanya? Kalau saya belajar angkat beban, angkat besi, gym, saya akan nyari orang yang paling gede, ototnya paling bagus, paling kuat, bukan yang paling krempeng kan? Bener nggak? Nah, karena sistem pemerintahan kita belum bagus, guru-guru gajinya masih murah, ya emang nggak peduli. Yang penting bikin PR selesai udah. Nah ini panjang kalau mau dibahas, tapi intinya adalah gini, jangan sekolah lalu menganggap lu selesai sekolah lu bisa sukses. No, belajar dari mana-mana, belajar dari YouTube, belajar dari Radit YouTube-nya, belajar dari YouTube gua, belajar dari buku orang lain, jangan belajar dari Cameo, belajar dari yang lain. Kenapa? Oh enggak, kalau itu kan pribadi aja lah, masalah pribadi aja. Nanti kita selesaikannya di belakang aja. Tapi belajar dari hal-hal lain. Aduh, zaman sekarang itu belajar nggak usah di sekolah. Anak saya itu kalau pulang ada PR atau ada ujian dan dia stres karena belajar susah. Sumpah, nih anak gua harusnya nonton. Saya bilang sama dia, kamu stres, papa marah. Kamu stres, papa marah. Tapi kalau misalnya besok nilainya jelek, kalau nilainya jelek, papa nggak marah. Bingung dia. So it's okay nilainya jelek. Oke, yang penting kamu belajar, tapi jangan stres. Belajar berapa? Saya kasih waktu. Belajar di rumah maksimal 2 jam. Lebih dari 2 jam, selesai nggak selesai, berhenti. Bikin PR, selesai nggak selesai, berhenti. Besok tapi diomelin bla bla bla, nggak masalah. Kalau nggak naik kelas gimana?
Bapak lu juga nggak naik kelas dulu. Emang bapak nggak naik kelas? Nggak naik kelas. 2 kali lagi. Nggak masalah. Sukses bukan dari sana. Sukses dari setelah Anda selesai sekolah, Anda bisa kreatif, tidak berpikir mau ngapain. Itu doang. Dan kalau di ruangan ini ada guru, saya tadi hanya bercanda. Dan bodohnya kita, kalian, bodohnya kita akan ikut. Kita. Bodohnya kita dan bodohnya orang tua kita adalah mencoba memaksakan yang kita nggak bisa. Ini saya ngomong di semua kesempatan. Kalau Anda sekolah, matematikanya jelek, tapi seni rupanya bagus, maka orang tua Anda akan ngelesin Anda matematika. Kan bodoh kan? Udah tahu jelek, kenapa dilesin? Udah tahu jelek, kenapa dilesin? Sama dengan kalian juga, misalnya kalian sekolah gitu, orang tua nggak marah, matematika jelek, tapi seni tari bagus. Wah, saya besok nyari guru matematika deh. Bodoh kan? Yang bagus kan seni tari. Kenapa nggak itu yang dilesin? Kenapa nggak seni rupa yang dilesin kalau seni rupanya bagus? Kenapa yang jelek dipaksa jadi bagus? Orang udah tahu jelek kok. Lu tuh nggak bisa, udah jangan maksa. Tapi yang lu tahu bagus, disempurnakan, beres hidup. Semudah itu kok. Apa? Fokusnya di kekuatannya, bukan di Fokusnya di kekuatan. Anak gua disleksi ya. Gua lesin biola. Kan gua harus tahu dong sukanya apa. Les biola, bayar mahal. Minggu kedua berhenti, gurunya nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena anak gua nggak. Karena kalau gurunya datang, anak gua nggak mau keluar dari kamar. Biarin. Pelajaran ini jelek, biarin. Semua biarin. Terus tiba-tiba dia bilang, gue suka olahraga, gue suka fighting katanya. Bener suka fighting? Bener, oke. Bener ya, deal ya, bener. Sekarang Aska itu seminggu 5 sesi. Muay Thai, Taekwondo, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Wushu. Seminggu 5 kali. Komplain anaknya? Enggak. Setiap kali mau latihan, happy. Karena dia suka. Dijadikan itu yang bagus. Kalau gua lesin dia matematika, bisa bunuh diri anaknya. Loh, bro, ini serius loh. UN itu banyak yang bunuh diri loh. Nah, UN bunuh diri kan bodoh kan?